Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya akun Twitter @junoagi. Kisah yang berjudul 50 hari. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu kami semua termasuk Mbak Asih tidur bersama di kamar Citra untuk menemani Tante Mira. Sebenarnya aku tidak begitu ingin tidur di kamar itu, mengingat hal yang terjadi pada Mbak Asih dan Tante Mira kemarin-kemarin. Namun karena Sasa dan Mas Doni juga ikut menginap, aku pun memberanikan diri. Gak mungkin juga kan aku tidur sendirian di kamarku. Lady Dirman, Pak RT dan Pak Badrun juga sudah pulang. Suasana sepi sekali, hanya sesekali terdengar kentongan warga yang sedang melakukan ronda. Aku teringat kalau kami belum menaruh uang jimpitan, tapi aku juga tidak berani turun. Akhirnya aku paksa untuk menutup mata untuk tidur. Baru juga aku mulai terlelap, tiba-tiba kami dikejutkan dengan suara ledakan di atas atap rumah kami. Aku terbangun, di sebelahku, Sasa dan Tante Mira juga terbangun. Mbak Asih yang tertidur di karpet juga terbangun. Hanya Mas Doni yang masih terlelap. Suara ledakan bersaut-sautan semakin kencang terdengar. Aku meloncat dari kasur Citra yang besar dan berlari membangunkan Mas Doni. Mas, bangun mas. Namun Mas Doni tidak terbangun sama sekali. Aku yang khawatir segera mengecek nafasnya. Mas Doni masih bernafas. Belum sempat aku membangunkannya lagi, tiba-tiba mata Mas Doni langsung terbuka. Namun kali ini aku yakin yang bangun bukanlah Mas Doni, namun suatu hal yang lain. Kalian perempuan-perempuan biadab, bisa seenaknya mengusirku, ha? Suara Mas Doni menggeram, ia kesurupan. Lihat, dalam 50 hari lagi Citra akan mati dan menjadi budakku. Tiba-tiba suara ledakan berhenti. Mata Mas Doni kembali tertutup. Ia kembali tidur dengan tenang. Di belakangku Sasa, Tante Mira, dan Mbak Asih berpelukan bertiga dengan ketakutan sambil membaca ayat-ayat suci masing-masing. Tante Mira bahkan menangis terseduh-seduh. Melihat pemandangan itu, aku mendadak lemas. Barusan apa yang terjadi padaku dan Mas Doni? Tidak lama Mas Doni terbangun. Ia mengeluh sekujur tubuhnya sakit. Tante Mira pun minta ditemani Mbak Asih mengambilkan minum untuk Mas Doni dari dispenser di luar kamar. Sumpah, badan gue sakit banget, Jen. Kayak habis didudukin gorila. Anjir, lo lagi begini masih sempat-sempatnya bercanda. Omelku kepada Mas Doni. Lo ngimpi apa sih emangnya? Kami berusaha untuk tidak langsung mengatakan kepada Mas Doni kalau ia kesurupan. Tapi cerita Mas Doni sendiri berkata lain. Gua mimpi lagi jalan di rumah ini, Jen. Terus gua ketemu Citra lagi duduk di taman belakang. Mas Doni menghela nafas. Gua datengin dong si Citra. Pas dia nengok, mukanya berubah jadi nenek-nenek serem gila. Terus dia minta tolong tulang-tulangnya dikubur dengan layak. Katanya dia ada di bagasi mobil Citra. Aku dan Sasa bergidik. Apa sih mas? Gue serius, Aduh, kalau udah gak sakit, gue mau cek mobil Citra. Mobil Citra sendiri sudah lama tidak digunakan. Mungkin sudah sebulan lebih. Mobil itu teronggok di bagian paling dalam garasi. Citra memang malas menyetir mobil dan lebih memilih naik motor kemana-mana. Alasannya, karena dia malas harus mengeluarkan mobilku, Sasa, dan Winda dari garasi. Ia juga lebih sering meminjam mobilku atau mobil Sasa kalau harus membawa mobil ke kampus. Kalau ada sesuatu di dalam mobil itu, kami harus tahu apa. Pagi hari pun tiba. Mbak Asih kembali memanggil Pak Badrun dan Pak RT. Bersama-sama kami mengecek mobil Citra, namun hasilnya nihil. Mas Doni bahkan sampai mendongkrak mobil dan mengecek bagian kaki-kaki, tapi tidak terdapat apa-apa. Pak Badrun sampai terdiam. Diam-diam aku mengabari Winda dan Dwi di rumah sakit. Menurut mereka semalam Citra baik-baik saja, karena mereka semua tertidur nyenyak sampai pagi. Sebentar,
Kalau saya merasa yang salah bukan dari mobil ini, tapi dari mobil itu, kata Pak Badrun sambil menunjuk mobil GT hitam yang terparkir di luar alias mobil Sasa. Sasa langsung ketakutan. Sebentar Pak, saya ambilkan kunci. Dan langsung kabur mengambil kunci mobilnya. Kami membuka bagasi mobil Sasa dan benar saja, di bawah tutup lantai bagasi, tepatnya di tempat penyimpanan ban serep, kami menemukan sebuah karung besar yang dibuntal begitu saja. Ban serep Sasa sendiri tidak tahu ada di mana. Setelah dibuka, karung besar tersebut berisi tulang belulang besar dan tengkorak binatang seperti kambing yang bertanduk. Aku dan Sasa menjerit, sementara Pak Badrun beristighfar. Mbak Sasa, habis dari mana? Kok mobilnya ada benda seperti ini? Tanya Pak Badrun. Sasa menggelengkan kepala. Nggak dari mana-mana Pak. Tapi oh ya, sekitar beberapa minggu yang lalu Citra meminjam mobil saya ke kampus. Sepertinya kalian semua memang dibuat nggak sadar sama sihir ini. Tulang ini bau sekali, tapi dari kemarin sepertinya tidak ada yang menyadarinya. Di rumah ini semuanya jarang berdoa ya. Aku hanya meringis mendengar tuduhan Pak Badrun. Jangankan berdoa, mandi saja kadang aku lupa. Yang rajin beribadah di rumah ini hanya Winda. Itu juga dia sering kesurupan. Lalu gimana solusinya Pak Badrun? Tanya Mas Doni. Ini tulangnya kita buang atau bagaimana? Pak Badrun menggelengkan kepala. Kalau dia berpesan minta dikuburkan dengan layak, memang kita sebaiknya menguburkan tulang-tulang ini lagi Mas. Meski kita nggak tahu di mana. Jujur, saya juga kurang paham hal seperti ini. Kalau boleh, saya mau manggil orang yang lebih paham. Kita manggil Mang Babon Pak, kata Pak RT kepada Pak Badrun. Iya, mau nggak mau, dia pasti lebih paham harus ngapain. Aku sendiri tidak asing dengan nama Mang Babon. Mang Babon adalah penjaga angkringan di dekat kontrakan. Tepatnya hanya berbeda gang. Selain menjaga angkringan, beliau juga sering diminta mencari benda-benda yang hilang. Konon Mang Babon memang orang indigo yang paham soal ini. Sedikit-sedikit aku paham kalau warga sini, terutama yang aktif di masjid, tidak suka dengan kehadiran praktek Mang Babon mencari barang hilang karena dianggap syirik. Angkringannya juga dianggap wingit karena yang makan konon bukan hanya manusia. Namun angkringan itu tetap ramai dengan anak kosan yang bokek tidak sanggup makan di burjo dan pasien-pasien Mas Babon yang datang dari berbagai penjuru Jogja. Tidak lama setelah ditelepon Pak RT, Mang Babon datang. Sepertinya ia baru selesai mandi. Ia masih muda sekali, kira-kira seumur Mas Doni. Mungkin 28 tahun. Hanya saja tubuhnya sedikit bungkuk. Konon karena ia menggendong banyak jimat di pundaknya sehingga badannya terasa berat. Ada Neng Jenny, sapa Mang Babon kepadaku. Neng, jangan lupa pun dilunasi ya. Di si Mamang sempet-sempetnya nagih utang. Aku tertawa pahit. Memang aku kadang suka langganan nasi goreng di angkringan Mas Babon dengan sistem pesan dulu bayar di akhir bulan. Mang, langsung saja, ini ada kejadian gak enak di rumah ini, kata Pak Badrun yang kemudian menceritakan kejadian malam sebelumnya. Mang Babon hanya mengangguk-angguk mendengar cerita Pak Badrun. Ia pun mengambil karung berisi tulang belulang tersebut dan mengendusnya. Ini ada di mobil non Sasa, tanya Mang Babon sambil menengok ke arah Sasa. Iya Mang, itu apa ya Mang? Sasa bertanya pelan-pelan ketakutan. Mang Babon tersenyum simpul. Yang naruh ini di mobil non Sasa bukan hanya pengen mencelakakan non Citra, tapi juga pengen mencelakai non Sasa. Oh ya, dan non Jenny juga. Tapi apa Mang? Tanyaku tidak sabar. Tapi dia gak mau kalian berdua langsung celaka. Dia mau mempermalukan kalian berdua dulu. Dan tulang-tulang ini cuma pengalih perhatian saja. Sihir sebenarnya gak punya perantara dan sudah langsung ditanam di tubuh non Citra. Sekarang non Citra di mana ya? Tanya Mang Babon. Citra di rumah sakit Mang, jawab Mas Doni yang juga terdengar ketakutan. Wah gawat Pak, Non, Mas, kita semua harus ke tempat Citra sekarang, kata Mang Babon. Kali ini mukanya serius. Kenapa Mang? Soalnya siapapun yang nemenin Non Citra sekarang lagi diincer sama sihirnya Non. Kami berpandangan. Winda ada di rumah sakit bersama Citra sekarang dan bisa gawat kalau dia kumat. Mang Babon kembali menengok ke arahku.
Non Jenny punya garam. Punya Mang. Aku teringat toples garam pemberian ibunya Chris yang ku tinggal begitu saja di tasku sejak kemarin. Aku segera masuk dan mengambil tasku yang masih tergeletak di ruang tamu sejak kemarin sore. Nah, pas ini, garam kasar ada doa-doanya, kata Mang Babon sambil memutar-mutar toples tersebut. Sorry ya Non, saya pinjam dulu kepalanya. Mang Babon memegang kepalaku dan menaruh sejumput garam di ubun-ubun dan tengkuku. Demikian pula dengan Sasa. Biar nggak kesambet di jalan, kata Mang Babon sambil meringis. Ayo, antar saya ke tempat Non Citra. Kalau gitu, saya berjaga di rumah ini, Mang, kata Pak Badrun. Mas Doni dan Ibu di rumah ini berdoa bareng untuk kelancaran Non Citra. Saya nggak boleh ikut, Pak, tanya Tante Mira bingung. Mang Babon menggelengkan kepala. Justru lebih bahaya kalau keluarga Ibu ada yang datang, kata Mang Babon pelan. Karena sihir itu tujuannya untuk menghancurkan keluarga Non Citra. Jadi semua orang yang punya hubungan darah dengan Non Citra akan diincar juga. Aku tersentak karena teringat sesuatu. Tante Mira, kayaknya Tante Mira mending tanya Tante Ani deh. Kemarin Tante Ani datang, lalu pulang. Tadi pagi aku tanya Winda, Tante Ani belum balik lagi ke rumah sakit. Kami semua berpandangan. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, Mang Babon yang duduk di sampingku tampak tersenyum simpul. Aku yang mengemudi jadi bingung. Mang Babon senyum-senyum terus kenapa sih? Saya senang, Mbak. Sudah lama gak nemu kasus menarik kayak begini. Biasanya hanya ngurusin barang hilang aja, saut Mang Babon ceria. Ini serem atuh Mang, bukan menarik, pungkas Sasa dari jok belakang. Mang Babon kembali nyengir. Tapi ini sihirnya beda, Mbak. Ini medianya tulang, ilmu hitam tingkat tinggi ini. Kalau nggak hati-hati, Mamang juga bisa celaka. Emang bedanya apa, Mang, kalau pakai tulang? Tanyaku penasaran. Pertanyaan yang salah karena jawaban Mang Babon membuat bergidik. Orang yang mau menyelakain mbak-mbak ini semua bukan orang sembarangan. Tengkorak yang ada di belakang itu, kata Mang Babon sambil mengerling ke arah bagasi mobilku. Ya, karung jahanam itu kami bawa serta ke rumah sakit. Adalah tengkorak mayat yang digali, tapi kepalanya diganti dengan kepala kambing. Nah, yang melakukan sihir ini harus menyodomi kambing itu terlebih dahulu. Sebelum melakukan ritual, dia juga harus siap mati kalau ritual itu gagal, Mbak. Aku dan Sasa merinding. Gila, apa ada orang yang segitunya untuk mencelakai kami? Apa salah kami? Tapi sihir ini gak akan bertahan lama, karena dia cuma bisa bertahan di 50 hari pertama, kata Mang Babon lagi. 50 hari selanjutnya, orang yang dikendalikan akan kosong raganya seperti boneka beneran. Nah, disitulah setan, jin, siluman rawan masuk ke tubuh orang itu dan nantinya dia akan mati pelan-pelan. Kurang lebih kayak bunga yang habis mekar terus layu begitu saja, Mbak, jelas Mang Babon. Aku merinding mendengar cerita Mang Babon. Terus kita harus gimana, Mang? Tanyaku sambil teringat kondisi Citra yang memang seperti bunga yang layu perlahan. Mamang harus lihat kondisi Mbak Citra dulu. Mamang cuma tahu kalau sihir begini sulit dilawan pakai ilmu putih, Mbak. Jadi harus adu ilmu hitam sama hitam. Mang Babon bisa ilmu hitam? Tanyaku lagi. Di belakang kulihat sepintas Sasa berkomat kamit membaca doa. Kita coba dulu, Mbak, kata Mang Babon singkat. Aku semakin meragukan situasi di depan mata kami. Apa iya kami bisa keluar dari situasi yang semakin gak masuk di akal ini? Tidak terasa kami sampai di depan gedung rumah sakit yang baru dan megah. Aku memarkir mobil di bagian luar gedung, sengaja agar banyak cahaya matahari. Untung parkiran masih sepi, jadi kami tidak perlu parkir di basement. Mang Babon meminta kami membawa tulang belulang jahanam itu. Harus dibawa banget, Mang, kataku membayangkan membawa karung ini mengelilingi rumah sakit. Bisa-bisa kami di stop satpam. Tenang, Mbak, gak bakal ada yang sadar kok, kata Mang Babon santai. Benar saja, sepanjang jalan tidak ada seorang pun yang menggubris karung yang kutenteng tersebut. Namun aku merasa banyak mata yang tertuju padaku, hanya saja mereka tidak terlihat. Mang Babon seperti mengetahui keresahanku. Gak usah takut, Mbak, wajar saja penghuni sini gerah karena Mbak bawa benda semacam itu masuk ke tempat yang ramai. Aku makin bergidik. Pelan-pelan ku baca doa-doa yang ku hafal sejak TK.
Soalnya aku cuma hafal doa sebelum makan. Kami kembali sampai di depan kamar Citra. Tapi Mang Babon diam, wajahnya mengeras. "Jangan masuk dulu, Mbak," kata Mang Babon pelan. "Di dalam ada yang gak beres." Aku melihat Mang Babon menelungkupkan tangan di depan mukanya sebentar. Sebelum akhirnya membuka pintu kamar rumah sakit itu, aku dan Sasa melongok dari belakang pundak Mang Babon. Benar saja kami melihat Citra berdiri di atas kasurnya. Darah mengalir dari tangannya, sementara infus dan alat-alat yang sebelumnya menempel di badan Citra sudah terguling berantakan. Di atas sofa dan kasur pendamping, Winda dan Dwi tampak tidak sadarkan diri. Citra menengok ke arah kami dan Mang Babon. Wajahnya pucat, matanya berkilat sekilas, angin dingin mendadak menerpa kami. Persis adegan film horor, ia hanya diam menatap mata Mang Babon. "Mbak, panggil dokter," kata Mang Babon. "Saya tenangkan dulu Mbak Citra, sini karungnya." Aku dan Sasa mengangguk. Kami segera berlari memanggil dokter dan suster, sementara Mang Babon masuk ke dalam kamar menghampiri Citra. Saat kami sampai, Citra sudah terkulai lemas di dekapan Mang Babon. Badannya dingin. Dokter dan suster segera memeriksa kondisi Citra. Sementara aku dan Sasa menepuk-nepuk pipi Winda dan Dwi, membangunkan mereka. Setelah kembali memasang infus Citra dan memastikan ia hanya tertidur, suster dan dokter pamit. Winda dan Dwi hanya terbengong-bengong di sofa. Mang Babon melirik karung tulang belulang yang kini tergeletak di kaki Citra. "Mbak, kalau boleh, aku mau lihat punggung Mbak Citra." Kami berpandangan, namun Winda dengan sigap menekan beberapa tombol di kasur Citra, sehingga posisinya berubah menjadi duduk. Mang Babon meminta kami menyangga tubuh Citra, sementara Winda menyibakkan gaun rumah sakit yang dipakai Citra, sehingga punggungnya terlihat. Mang Babon menggeleng-gelengkan kepala. "Mbak Citra ini sudah ditanami sesuatu di tulang sumsumnya. Ini sudah susah untuk dilepas. Mbak Citra bisa mati." "Ditanam apa, Mang?" tanya Sasa bingung. "Tulang," kata Mang Babon. "Seperti susuk, tapi dari tulang. Saya nggak sanggup melepasnya. Tapi ada teman saya yang bisa, cuma rumahnya di Bantul. Mbak Jenny dan Mbak Sasa mau mengantar saya ke sana." Aku mengangguk. Saat ini aku hanya ingin berfokus kepada penyembuhan Citra. Mang Babon kembali menengok ke arah Winda. "Mbak Winda, bisa lihat juga kan?" Winda mengangguk lemah. Tadi pagi rupanya saat mereka sedang beraktivitas pagi, memang tidak ada keanehan. Tiba-tiba Citra melolong, entah kenapa seperti anjing. Dan lebih anehnya lagi seakan-akan ruangan itu tiba-tiba dipenuhi suara anjing yang memekakan. Tidak hanya Winda yang mendengar suara itu, Dwi juga mendengarnya. Mereka berdua tidak kuat dan kemudian pingsan. Aku hanya bisa terbengong-bengong mendengar cerita surreal tersebut. Mang Babon mengerutkan keningnya. Ia kemudian menatapku dan Sasa dengan wajah serius. "Kalau begitu, gawat juga, Mbak." "Kenapa gitu, Mang?" "Ini berarti Citra tahu kalau dia diisi sama ilmu-ilmu begini," kata Mang Babon. "Bisa jadi Mbak Citra yang naruh karung itu di mobil Mbak Sasa." Kami terbelalak tidak percaya. Buat apa Citra melakukan hal gila tersebut? Ini tidak seperti Citra yang kami kenal. Citra bukanlah orang yang percaya hal-hal klinik semacam itu. Dia juga tidak mungkin bermaksud mencelakai Sasa yang merupakan sahabat dekatnya sejak SMA. "Gelap, harus dibalas gelap, Mang," kata Winda lirih. "Itu yang aku dengar tadi." Mang Babon mengangguk. Ia kemudian duduk di sofa dan menceritakan hipotesanya kepada kami semua. Ada seseorang yang ingin melukai Citra dan menjadikan Citra boneka dengan sihir tulang. Dalam 50 hari pertama, dia membuat Citra tunduk pada semua kemauannya, termasuk ikut melakukan ritual syirik tersebut dengan sukarela. Namun setelah 50 hari, Citra melemah dan kini ia sudah menjadi boneka yang kosong. Padahal ilmu yang ditanam kepada Citra bisa mengundang para dedemit untuk mengisi tubuhnya. Selain itu, orang yang meletakkan semua bungkusan aneh yang kami bakar semalam tidak lain adalah Citra sendiri. Citra menjadi boneka yang akan digunakan untuk mencelakai anak-anak di kontrakan dan orang-orang yang terlibat membantu anak-anak kontrakan. Pikiran kami saat itu jelas menuju ke satu nama, Fikri. Tapi menurut Mang Babon, sihir ini tidak sesederhana itu. Untuk mengusirnya, kami harus mencari dukun yang lebih sakti, bahkan lebih gelap. Doa-doa sederhana tidak akan mampu mengusir makhluk dan sihir jahat ini, karena sebenarnya mereka bersembunyi di dalam tubuh Citra. Mang Babon bilang, "Di sini pasti akan ada satu orang yang mati.
Entah Citra, entah orang yang melakukan ini kepada Citra, bahkan bisa Mang Babon, Pak Badrun, atau Mbak Asi yang membantu kami. Hidup mati kan di tangan Allah, Mang, jawab Dwi mantap. Pasti kalau kita percaya, kita bisa bertahan. Semua kan sudah ditentukan Allah. Mang Babon tersenyum simpul. Iya Mbak, semoga begitu ya. Kami tersadar kalau Mang Babon sendiri bukan penganut agama tertentu, sehingga kami langsung diam tidak berani berkata lebih lanjut. Mang Babon meminta tulang-tulang itu diletakkan di bawah kasur Citra, karena sihir itu tidak dapat melukai tuannya sendiri. Sebelum pergi, Mang Babon berpesan kepada Winda dan Dwi untuk terus berdoa dan memikirkan hal-hal baik agar tidak terbawa pengaruh energi tulang-tulang tersebut. Winda dan Dwi hanya bertatapan nanar. Mang Babon juga menaburkan garam di sekeliling kasur Citra untuk mencegah energi jahat keluar dan berpesan agar kamar jangan dibereskan dulu, setidaknya sampai malam ini. Kami keluar dari rumah sakit dan bersiap berjalan ke selatan menghubungi Mas Ibnu, dukun yang juga guru spiritual Mang Babon. Dalam hatiku, Mang Babonnya aja begini, apalagi gurunya. Lebih serem kali ya. Siang itu kami sampai ke sebuah perumahan minimalis di daerah Bantul, jauh dari bayanganku. Mas Ibnu tinggal di perumahan biasa. Bahkan rumahnya biasa saja, cenderung sebijit dan banyak hiasan bunga-bunga. Mas Ibnu juga jauh dari kesan dukun seperti Mang Babon. Perawakannya tinggi gempal, dengan kumis selele yang berantakan. Dari baju bergambar anime dan koleksi action figure yang terpajang di ruang tamu, Mas Ibnu adalah seorang wibu Jepangan. Mang, bener ini orangnya? Tanyaku saat Mas Ibnu pergi bersiap-siap terlebih dahulu. Iya bener Mbak. Emang kenapa? Gak apa-apa, beda saja sama bayanganku, jawabku singkat. Tidak lama seorang wanita yang memperkenalkan diri sebagai istri Mas Ibnu keluar. Loh, ada tamu, siapa ini Bon? Katanya sambil menegur Mang Babon yang duduk di teras. Mang Babon tersentak. Mbak Rista, maaf Mbak, ini minta bantuan seperti biasa. Kasusmu parah ya Bon? Tanya Mbak Rista tadi sambil terkikik. Lumayan Mbak, minta tolong ya Mbak, kata Mang Babon dengan penuh hormat. Rista hanya tersenyum dan berjalan ke belakang rumah. Saat itu aku dan Sasa tersadar kaki Mbak Rista tidak menapak tanah. Mang, kataku takut. Sasa juga memegangi Mang Babon erat-erat. Udah jangan takut, Mbak Rista itu beneran istri Mas Ibnu. Tapi beliau sudah meninggal beberapa tahun lalu waktu melahirkan. Sekarang jadi begitu dah. Mang, aku tambah panik. Kok serem? Mas Ibnu keluar dari belakang rumah. Gak usah takut Mbak, memang begitu istri saya. Sering jaga rumah ini sambil ngeliatin anak saya juga. Maklum sama-sama berilmu, jadi belum bisa pulang cepat, kata Mas Ibnu dengan penuh kode. Orang yang punya ilmu seperti saya atau Mang Babon ini memang susah kalau mau pulang ke Sang Pencipta Mbak. Tapi ya ini sudah jalan yang kami pilih, kata Mas Ibnu sambil merapikan bajunya. Ayo kita berangkat. Mas Ibnu meminta untuk diantarkan ke kontrakan terlebih dahulu sebelum menuju ke rumah sakit. Dia bilang kalau hipotesa Mang Babon benar, pasti masih tersisa benda-benda ritual di rumah yang terlewat oleh mata kami. Sampai di rumah kami disambut Mas Doni yang nampak khawatir. Gimana Jen? Aku memperkenalkan Mas Ibnu dan menceritakan kejadian di rumah sakit tadi. Mas Doni nampak semakin khawatir. Tadi aku, Bunda sama Pak Badrun naik ke loteng. Ternyata di loteng juga masih banyak bungkusan aneh kayak semalam. Mas Ibnu menyela. Maaf motong Mas, ada bungkusan pembalut isi darah begitu? Kalau ada, harus langsung dibakar. Mas Doni terheran-heran. Iya, ada beberapa. Sudah dibakar di belakang sama Pak Badrun. Syukurlah. Mas Ibnu menghela nafas. Boleh saya ditunjukkan kamar tempat ibu diserang waktu sholat? Mas Doni mengajak kami untuk berjalan ke kamar Citra. Di kamar sudah ada Pak Badrun, Tante Mira, dan Tante Ani. Rupanya Tante Ani sudah sampai sejak sore tadi. Jenny, Sasa, syukurlah kamu gak apa-apa nak. Tante Ani segera memeluk kami. Ia bercerita sepulangnya dari rumah sakit, Tante Ani diserang oleh segerombolan anjing yang datang entah dari mana dan menunggunya di depan rumah. Ia menunjukkan bekas gigitan dan cakaran di kakinya serta foto celananya yang robek. Konon katanya setelah Tante Ani menangis sambil menyebut nama Tuhan, anjing-anjing itu mendadak menghilang. Wah, ini sudah menyerang fisik dan gak bisa dibenarkan lagi Mang, kata Mas Ibnu. Baik, permisi Pak Badrun,
Saya paham Bapak dan saya mungkin berbeda pendapat soal hal ini, tapi percayalah, niat saya hanya untuk menyelamatkan Mbak Citra dan teman-temannya. Pak Badrun mengangguk seolah mengerti. Ia mempersilahkan Mas Ibnu duduk bersila, tepat di tempat Tante Mira kemarin diserang dalam sholatnya. Baru saja Mas Ibnu duduk seperti bermediasi sambil komat kamit membaca entah apa. Tiba-tiba terdengar suara lolongan anjing dari dalam rumah. Aku bergidik ngeri dan kembali berpegangan tangan dengan Sasa. Tante Mira dan Tante Ani juga berpegangan tangan ketakutan. Bon, di sana. Mas Ibnu menunjuk ke arah lemari kamar Citra, tempat Mbak Asi tersungkur karena melihat anjing hitam. Mang Babon langsung paham apa yang dimaksud Mas Ibnu. Ia segera membuka lemari Citra. Lemari ini sebenarnya sudah dibuka kemarin saat Pak Badrun dan kawan-kawan membersihkan rumah, tapi mungkin masih ada yang tertinggal karena Mang Babon mengeluarkan sebuah ransel gunung, ransel favorit Citra yang selalu ia bawa berpergian ke luar kota. Dari dalam ransel itu Mang Babon mengeluarkan sebuah dompet, seperti pouch make up tapi berwarna putih. Ketika dibuka isinya berbau anyir, kami semua mengernyitkan hidung. Isinya apa, Mang? Celetuk Pak Badrun dengan wajah penasaran. Mang Babon mengisyaratkan Pak Badrun untuk mendekat. Di dalam pouch plastik itu ada lendir yang sudah membusuk. Itu janin belum jadi. Tiba-tiba Mas Ibnu berkata, ini baru dibawa beberapa hari yang lalu sepertinya. Keluarin semua isi tasnya, Mang. Mang Babon mengangguk dan melempar pouch itu ke kaki Pak Badrun yang langsung menghindar dengan muka jijik dan takut. Kami semua semakin penasaran sekaligus takut. Mang Babon membalik tas itu dan berjatuhanlah bunga, aneka bubuk aneh seperti abu dan menyan, serta beberapa lilin dan kertas-kertas aneh. Ini dia biang keroknya, Mas Ibnu berkata pelan. Ternyata perjanjiannya sudah sedalam itu ya. Tepat saat itu juga Mas Doni mendadak kembali kesurupan. Bola matanya terangkat ke atas dan menghilang menyisakan putih mata yang membelalak. Akhirnya kalian tahu juga ya. Ingat, perempuan itu sudah jadi milikku. Dia sudah menyerahkan dirinya kepada aku. Mang Babon dan Mas Ibnu dengan sigap langsung memegangi Mas Doni. Entah dibacakan apa, tapi Mas Doni berteriak dan menjerit-jerit seperti kesakitan. Tidak lama ia meraung kencang. Kita adu ilmu, Ibnu. Mendadak Mas Doni pingsan. Tante Ani dan Tante Mira menjerit bersamaan. Pak Badrun dengan sigap membantu Mas Ibnu dan Mang Babon menggotong Mas Doni ke atas kasur. Aku dan Sasa segera bangun dari kasur dan berdiri berpegangan ketakutan. Mas Ibnu menggelengkan kepala. Berat ini, Bon. Mesti ada yang mati nanti. Bisa aku, bisa kamu, bisa Mbak Citra. Mang Babon mengangguk. Tapi kita bisa lawan bareng-bareng kan, Mas? Bisa. Cuma Citra ini, dia sudah bersekutu dengan iblis. Mendengar itu Tante Mira langsung naik pitam. Gak mungkin, Citra itu anaknya gak seperti itu. Tenang, Bu. Yang saya maksud Citra tidak tahu kalau dia bersekutu dengan iblis. Ada orang yang mengendalikan Citra supaya ia membuat perjanjian darah dengan setan. Tante Mira kembali terdiam. Tante Ani berusaha menenangkan emosi Tante Mira. Aku paham posisi Tante Mira. Aku pun sebenarnya tidak percaya Citra akan melakukan hal-hal berbau klinik seperti ini. Janin tadi harus kita kuburkan secara layak, Pak Badrun, kata Mas Ibnu lagi. Walau bagaimanapun itu anak dari Citra. Kami terhenyak. Anak dari Citra? Dengan siapa? Seperti menjawab pertanyaan dalam kepalaku, Mas Ibnu menjawab. Bukan dengan siapa, Mbak, tapi dengan apa. Citra ini ditumbalkan oleh orang terdekatnya yang mempelajari ilmu gelap. Sepertinya karena sakit hati. Santet semacam ini berlangsung 100 hari. 50 hari pertama ia dibuat menjadi boneka yang menuruti semua kemauannya. Lalu 50 hari berikutnya ia dibiarkan pelan-pelan mati menderita. Gak cuma itu. Orang yang melakukan ini sangat sakit hati dengan keluarga Citra dan anak-anak di kontrakan ini. Lebih lagi, dia paham seluk-beluk keluarga Citra. Tiba-tiba Sasa menjawab. Ini pasti perilaku Fikri, Mas. Tante Mira dan Tante Ani menoleh ke arah kami dengan bingung. Sasa dan aku akhirnya terpaksa menceritakan peristiwa penggebukan Fikri yang terjadi sekitar 2 bulan yang lalu itu. Mang Babon dan Mas Ibnu hanya manggut-manggut mendengar penjelasan kami. Mbak Jenny tahu tempat tinggal Fikri. Aku mengangguk. Aku pernah mengantar Citra ke kosan Fikri meskipun tidak tahu yang mana kamar kosan Fikri. Besok kita ke sana, kata Mas Ibnu. Sekarang kita bereskan ini dulu.
Lalu yang beragama silahkan sholat dan berdoa menurut agama masing-masing. Lalu saya harus bertemu Citra. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore saat kami sampai di rumah sakit. Ya, kami serombongan berangkat ke tempat Citra dengan 2 mobil. Di mobilku ada Mang Babon, Mas Ibnu, Pak Badrun. Sedangkan di mobil Sasa ada Mas Doni, Tante Ani, dan Tante Mira. Sebenarnya Mbak Asi protes ditinggal di rumah sendiri, tapi Mas Ibnu meyakinkan Mbak Asi kalau kontrakan sudah bersih dari gangguan. Mbak Asi tetap kelihatan ketakutan, tapi ia menurut. Kata Mang Babon, kalau Mbak Asi takut ia sebaiknya nonton TV saja kencang-kencang. Untung Citra dirawat di ruang VIP sehingga kami bisa lebih leluasa. Namun karena aku dan Sasa sudah sangat lelah melihat kejadian hari ini, kami memilih berkumpul di ruang tunggu luar saja. Tidak lama Winda dan Dwi menghampiri kami. Kami berempat duduk dalam diam sambil main HP masing-masing, mungkin karena terlalu lelah bercerita. Sementara itu Mang Babon, Mas Ibnu, Pak Badrun, beserta keluarga Citra yang ada di dalam kamar Citra. Awalnya aku penasaran ingin mengintip, tapi dilarang oleh Winda. Udah gak usah, pengen tahu urusan gaib begitu, kesurupan tahu rasa, kata Winda sambil bersungut-sungut. Bocah ini suka lupa kalau dia yang paling sering kesurupan di antara kami berempat. Dwi terkikik mendengar omongan Winda. Emangnya lu gak penasaran, Win? Ya penasaran sih. Winda mengangkat bahunya. Tapi takut ntar kalau gua pingsan lagi gimana? Kami semua tertawa. Suasana mulai cair setelah 2 hari ini tegang terus-menerus. Entah kenapa rasanya saat itu Citra ada bersama kami dan ikut tertawa. Aku jadi rindu kebersamaan kami. Perutku bergemuruh. Aku baru sadar belum makan sama sekali dari tadi pagi. Demikian pula dengan Sasa. Gengs, makan yuk. Lapar banget. Ayo, gue juga lapar. Di bawah ada restoran, kita kesana aja. Kami berempat langsung mengikuti Sasa berjalan menuju restoran sambil mengobrol biasa dan bercanda-canda. Untuk sampai ke sana kami harus menggunakan lift terlebih dahulu. Di depan lift kami masih mengobrol seperti biasa. Lift itu kosong. Sasa menekan tombol key sebelum menutup pintu lift. Tepat ketika pintu lift tertutup, tiba-tiba gelap. Lampu mati dan lift pun berhenti. Kami berempat menjerit. Sasa berusaha menyalakan senter di HP-nya dan menekan tombol emergensi. Sialnya, tidak ada yang terjadi. Tiba-tiba lampu menyala dan terdengar suara gemersik dari speaker lift. Kalian jangan merasa tenang dulu. Suara itu seakan berbisik-bisik. Ini semua belum berakhir. Siapa lu? Teriak Dwi tiba-tiba. Berani-beraninya lo gangguin temen-temen gua. Suara dari speaker itu tertawa. Nanti juga kamu tahu. Aku mulai merinding. Kami berempat berusaha merapatkan diri karena takut. Winda mulai membaca doa-doa dalam agamanya, sementara Sasa terus berusaha menekan tombol lift yang macet. Suasana lift terasa begitu dingin dan mencekam. Entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang salah. Hanya berbekal penerangan dari senter HP masing-masing, kami berusaha berpegangan dengan satu sama lain. Sesosok makhluk aneh berbentuk seperti manusia yang sangat kurus, telanjang, berambut panjang, dengan mata kuning membelalak di atas kami. Cakarnya yang panjang merayap di atas langit-langit. Ia menjulurkan lidahnya yang panjang, dipenuhi cairan berwarna merah seperti darah. Tubuhku kaku, dan sepertinya demikian pula dengan teman-temanku. Makhluk itu seolah mengejek kami. Namun dengan berani Dwi berteriak membaca doa. Lift seolah bergoncang keras, kami menjerit. Tidak lama lampu kembali menyala dan pintu lift terbuka. Beberapa teknisi dan petugas rumah sakit merhubung kami. Maaf mbak, tadi lift tiba-tiba gangguan. Kami menerima panggilan emergency call tapi tidak ada suara. Jadi kami buka paksa. Syukurlah mbak-mbak gak apa-apa. Kami keluar dengan kondisi linglung. Badan kami terasa berat sekali. Aku melihat Sasa dan Dwi masih terengah-engah. Seorang perawat memberikan tabung oksigen kalengan kepada kami. Sesek ya mbak? Ya wajar saja karena kalian sudah terjebak di dalam sejam lebih. 1 jam. Kami berpandangan. Rasanya tadi hanya sebentar saja kami berada di dalam lift itu. Tanpa berkata-kata kami hanya diam, menerima tabung oksigen dari perawat tersebut dan duduk di kursi dekat lift. Tidak lama Mang Babon berlari menghampiri kami. Kalian gak apa-apa? Mang Babon khawatir. Aku tadi keluar nyari Mbak Jenny dan Mbak Sasa tapi gak ada. Perasaan kami gak enak. Nanti aku ceritakan Mang. Iya, Citra sudah sadar mbak. Dia mau bercerita sesuatu pada kalian semua.
Setelah merasa lebih kuat, kami berjalan ke kamar Citra. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih bagi para perawat dan petugas yang sigap menyelamatkan kami dari insiden lift tadi. Pelan-pelan aku juga menguatkan hatiku untuk mendengar cerita macam apa yang akan muncul dari mulut Citra. Di kamar, keluarga Citra memandang kami dengan wajah cemas. Tidak hanya itu, Citra juga nampak sudah sadar dan menatap kami dengan wajah yang aneh, seperti marah dan juga seperti merasa bersalah. Campuran emosi Citra yang tidak bisa aku mengerti ini membuatku merinding. Jen, Sa, Dwi, Win. Citra memanggil kami. Maafin gua ya. Sasa yang pertama kali maju memeluk Citra. Minta maaf kenapa sih Cit? Nggak ada salah kok. Ayo yuk pulih lagi. Gua mau ngaku dosa sama kalian semua, kata Citra pelan. Sebenarnya gua nggak perlu putus sama Fikri. Tuh kan bener, pikirku dalam hati. Ternyata memang mereka benar-benar tidak pernah putus. Kulihat sahabat-sahabatku, Sasa menghela nafas kecewa. Dwi mencelos dan Winda memasang wajah datar seperti sudah tahu tapi tidak mau tahu. Tapi Fikri marah banget sama kalian semua, terutama sama Jenny dan Sasa yang dia anggap sudah mempermalukan dia di depan umum. Lanjut Citra lagi. Akhirnya dia minta gua untuk ikut sama dia, kalau nggak mau kalian celaka. Ikut kemana Cit? Tanya Sasa pelan sambil membelai bahu Citra. Lo dibawa kemana? Citra terdiam. Dia terisak-isak. Sepertinya dia tidak sanggup melanjutkan ceritanya, namun ia berusaha keras untuk terus bicara. Gue dibawa ke hutan, Sa. Nggak tahu di mana. Di sana gue disuruh-suruh. Aku menelan ludah. Mengingat cerita Mang Babon tentang tengkorak yang kami temukan di bangsal mobil Sasa, aku punya bayangan kemana Citra dibawa dan apa yang terjadi padanya. Terus gue hamil, Sa. Dan itu bukan anak manusia, kata Citra sambil menangis. Kata Fikri, gue harus gugurin, terus tumbalin, kalau mau kalian selamat. Kami berempat saling bertatapan. Aku menatap Mas Doni yang tampak marah dan Tante Mira yang memalingkan muka menahan tangis. Sepertinya mereka sudah mendengar cerita ini sebelumnya. Kepahitan dan kegetiran menyelimuti pikiranku. Kali ini Fikri sudah keterlaluan. Jadi gue lakuin semua yang diminta Fikri. Tapi gue gak tahu kalau itu bakal nyelakain kalian. Gue juga gak bisa nolak. Tangis Citra pecah. Sasa kembali memeluknya. Dwi mengikuti jejak Sasa dan memeluk Citra dari sisi satunya. Sementara aku hanya diam dan Winda hanya memegangi kaki tempat tidur Citra dengan kencang. Kok Fikri bisa nyuruh lo sampai sebegini, Cit? Aku tidak tahan bertanya. Kok bisa? Mas Ibnu tiba-tiba menyelak. Orang tua Fikri ini dukun, Mbak Jenny. Cukup terkenal di komunitas kami. Ya Allah, Cit. Kok lo bisa sih pacaran sama anak dukun? Kata Dwi kesal sambil menonyor kepala Citra. Citra hanya menangis. Maafin gua, Wi. Gue juga awalnya gak tahu. Sampai Fikri bilang dia mau ikutin jejak orang tuanya. Ya ampun, Cit. Tapi kita semua itu kuliah, sekolah tinggi. Kok bisa sempet-sempetnya si Fikri kepikiran ikut jadi dukun? Gua mikir tugas kuliah saja rasanya gak sempet nafas. Dwi kembali mengeluh. Suasana tiba-tiba mencair karena celetukan dari Dwi barusan. Winda dan Sasa tertawa kecil. Tante Ani tersenyum sedikit dan aku menahan tawaku agar tidak merusak suasana. Lu juga, anak dukun lu gebukin. Susah kan kita semua? Pungkas Dwi kepada Sasa dan aku. Sasa berkilah. Enak aja, mau anak dukun kek, anak presiden kek. Kalau teman gue digebukin, ya gue gebukin balik anjir. Kami semua tertawa. Suasana seakan mencair. Sasa kemudian beralih ke Mang Babon. Terus gimana, Mang? Yang di tulang Citra udah bisa diambil? Mang Babon menggeleng. Belum, Mbak, butuh waktu. Tapi setidaknya saya dan Mas Ibnu udah tahu harus kemana untuk mengembalikan itu, katanya sambil menunjuk karung jahanam di kolong tempat tidur Citra. Kemana emangnya, Mas? Tanya Pak Badrun. Sial, kepo juga bapak ini rupanya. Pak Badrun gak boleh tahu. Yang jelas lumayan jauh dari sini, sekitar 3-4 jam perjalanan ke arah Semarang. Nanti kami gak usah diantar, perjalanannya berbahaya. Tapi Mas Ibnu menjawab sambil melirik ke arah Citra. Harus ada orang yang menjaga Citra di sini, Pak. Oleh karena itu sebisa mungkin tiap hari di sini dan dikontrakan ada orang yang mengajiin Mbak Citra. Pak Badrun mengangguk.
Nanti saya minta ke panti asuhan dekat kampung supaya mengirim anak-anaknya mengaji. Kebetulan mereka juga punya pengajian. Besok kita ke tempat Fikri. Jenny harus siap mengantar ya, kata Mas Ibnu. Malam ini saya tidur di sini bersama Mas Doni, Ibu Ani, dan Ibu Mira. Sisanya boleh pulang. Nanti Mang Babon akan tidur di kontrakan menjaga kalian semua, tambah Mas Ibnu. Kami semua menghela nafas lega. Untuk berjaga-jaga, Winda meminta Chris datang ke kontrakan. Akhirnya kami semua pulang. Malam itu akhirnya aku bisa tertidur lebih lelap. Namun besok pagi, kami semua harus kembali menghadapi kenyataan dan menguak siapa Fikri lebih dalam. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.